eh, fungsi dari karbon untuk pengolahan tambang dan bagaimana kita memilih karbon yang tepat untuk tambang. Langsung aja kita mulai. Di dalam proses pengolahan emas dengan sistem cyanidasi itu terbagi menjadi 3 proses. Pertama oksidasi, kedua cyanidasi, ketiga karbonisasi. Yang kita bahas tentang sekarang ini tentang karbonisasi. Jadi percuma kita emas itu kita cairkan, karbon itu fungsinya untuk menangkap emasnya. Kalau proses yang ketiga ini kita memakai karbon yang buruk, otomatis emasnya tidak tertangkap dengan sempurna, otomatis seperti kita membuang emas. Kita persingkat, ini contoh dari karbon. Apabila karbon itu kita zoom, ya kan, itu akan seperti ini. Dia terlihat bagaimana karbon itu mempunyai pori-pori yang banyak, itu menandakan bahwa iodinnya pun tinggi. Next, di dalam karbon ini cara kerjanya karbon. Kalau kita bisa lihat di sini ada emas di sini dia akan terjebak ke dalam pori-pori dalam karbon ini. Nah, inilah karbon yang kualitasnya baik yang kita mau terangkan. Bagaimana bisa emas itu bisa masuk dengan sempurna, ya kan, bisa tertangkap dengan jumlah yang maksimal. Oke, next. Jadi saya jelaskan ada empat hal yang paling terpenting dalam karbon. Jadi kalau teman-teman di rumah ada empat poin yang teman-teman harus pastikan kualitas 4 ini bagus untuk kalau dalam pengolahan emas. Pertama, iodin. Itu daya serap dari karbon itu, daya serap terhadap emasnya. Kedua, hardness. Itu maksudnya hardness itu kekerasan dari karbon. Ketiga, mass-nya. Jadi seberapa besar karbon itu, ukuran karbon itu sangat penting sekali untuk di pertambangan emas. Yang keempat adalah S content atau debu-debu karbon dengan ukuran partikel kecil. Jadi empat poin ini harus diperhatikan. Kita jelaskan satu persatu tentang dari keempat poin tadi. Yang pertama, iodin. Iodin semakin tinggi, otomatis daya serap terhadap emasnya semakin tinggi pula, ya kan? Produk yang beredar di lapangan itu hanya sekitar 900 sampai 1050, ya kan? Ada produk-produk tertentu, produk kita bisa sampai 1200, ya kan? Pentingnya iodin ini dia digunakan untuk menyerap emasnya. Jadi semakin tinggi dia makin menyerap. Jadi semakin rendah dia daya serapnya semakin dikit. Semakin tinggi pori-pori di dalam karbon itu, lubang-lubang yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu semakin banyak, otomatis dia menyerapnya pun akan semakin banyak dan semakin cepat. Semakin rendah iodinnya berarti pori-porinya semakin sedikit, otomatis dia lebih daya tampung emasnya lebih sedikit dan lebih lambat untuk menyerap emas. Kedua adalah hardness. Hardness itu apa? Jadi hardness itu kekerasan dari karbon tersebut, ya kan? Bagaimana karbon itu semakin keras semakin bagus, ya kan? Jadi contohnya seperti ini. Apabila karbon ini dia rapuh, dia dalam pengolahan emas dia akan gampang pecah, terbagi menjadi 2 seperti ini. Nah, ini sangat bahaya. Nanti takutnya karbonnya akan lolos pada saat proses penyaringan, dia akan lolos terbuang begitu saja. Jadi hardness itu penting. Nah, problemnya kalau iodin tinggi, pada umumnya itu hardness-nya rendah. Karena iodin tinggi otomatis pori-pori di dalam karbon itu banyak. Kalau pori-pori di dalam karbon itu banyak, otomatis kekerasannya otomatis lebih rapuh. Nah, bagaimana kita bisa, Bapak Ibu bisa membeli dan memakai produk dengan iodin tinggi tetapi hardness-nya tetap tinggi, ya kan? Jadi benar-benar harus memilih karbon yang tepat. Next, yang ketiga ukuran size. Jadi ukuran size itu penting. Pada umumnya karbon yang beredar di lapangan maupun dari Filipina maupun dari pabrik lokalan dan sebagainya itu mass-nya itu 6x12. Jadi Bapak Ibu bisa cek langsung di karbon yang Bapak Ibu pakai mass-nya berapa. Biasanya ada speknya 612 atau berapa. Nah, produk yang kita tawarkan mass-nya itu 510. Jadi lebih besar. 510 lebih besar dari mass 612 secara rata-rata. Nah, mengapa size ini sangat penting? Seperti tadi yang saya bilang, kalau andai kata karbon itu ukurannya dia lebih kecil, terus dia pecah menjadi 2 lagi, otomatis dia akan menjadi lebih kecil lagi. Jadi dalam proses pembongkaran, kita khawatirkan lolos, dia udah lebih kecil, hardness-nya lebih rendah lagi. Berarti dia akan rusak berkeping-keping, akan pecah berkeping-keping. Nah, ini yang kita cegah. Jadi yang pertama iodinnya harus tinggi, kedua hardness-nya harus bagus,
Ketiga, meshnya harus sedikit lebih besar. Lebih besar sekali juga tidak bagus, ya kan? Bagaimana Bapak Ibu pilih yang saya sudah analisa 5-10 lah yang terbaik. Next, ini suatu diagram pengolahan tong yang tadi saya jelaskan. Apabila meshnya yang karbon itu 612, otomatis dia lebih kecil. Yang kita khawatirkan kalau dia lebih kecil pada saat dia pecah, dia akan lolos. Ini proses pertama di mixer, dimasuk ke dalam tong pengolahan. Setelah sudah sekian hari kita bongkar di dalam screen. Nah, dia akan lolos di sini kalau karbonnya dia kecil-kecil. Otomatis gini, dia menangkap emas di dalam tong ini, dia menangkap emas tadi. Di dalam tong itu dia menangkap emas. Begitu menangkap emas tidak bisa disaring. Karena dia ukuran lebih kecil, saringannya lebih besar, dia akan lolos, akan terbuang di limbah. Jadi sama saja kita membuang emas. Ini contohnya dalam proses pembongkaran. Jadi karbon itu akan disaring di sini. Nah, ini yang hati-hati. Kalau dia rapuh, otomatis dia akan berkeping-keping, otomatis akan lolos. Dia udah rapuh, dia ukurannya lebih kecil lagi, dia akan lolos. Makanya kita benar-benar berhati-hati, ya kan, kita memproduksi karbon yang mesh yang lebih besar. Kita mencegah hal seperti ini. Apabila terjadi pecah, dia pun akan tetap tertangkap dan tidak membuang emas. Next, ini suatu gambar. Ini karbon dengan ukuran lebih kecil. Nah, ini karbon dengan ukuran yang lebih besar. Next, jadi tadi iodin sudah, hardness sudah, size sudah. Yang keempat adalah kebersihan dari karbon. Kebersihan dari karbon itu apa? Kalau karbon ini kita pegang, ya kan, otomatis tangan kita akan menjadi hitam. Jadi Bapak Ibu bisa cek di karbonnya, selain pegang tangan kita menjadi hitam. Nah, hitam-hitam ini apa sebenarnya? Hitam-hitam ini karbon dengan ukuran kecil. Nah, pertanyaannya, kalau dia semakin kotor, semakin banyak debu karbon, pada saat dia dimasukkan ke dalam tong tadi, dia menangkap emas yang karbon yang debu-debu ini. Dan ini mustahil untuk kita tangkap. Ya kan, dia akan terbuang saja, pasti terbuang saja di dalam proses pembongkaran. Nah, ini yang kita cegah. Makanya ada beberapa orang pengolahan memakai karbon itu sebelum dia pakai, dia cuci dulu, dia hilangkan debu-debu karbonnya. Tetapi itu juga bukannya tepat. Kalau kita cuci karbon itu, secara otomatis iodinnya akan turun, daya serapnya dia akan turun. Tapi kalau kita nggak cuci, bagaimana? Dia akan, debu-debunya akan masih akan kebuang. Makanya pilihlah karbon yang kebersihannya sangat baik. Ya kan, Bapak Ibu bisa cek di rumah, ada merek kami Platinum dan ada merek-merek lainnya kita yang paling bersih. Karena emang saya benar-benar khusus di Platinum itu spesial for gold mining. Jadi emang benar-benar kita ciptakan karbon itu untuk pertambangan emas. Oke, ini suatu gambaran. Inilah pengolahan cara kita memaintain karbon dengan baik. Jadi pada saat datang dari supplier, jadi kita tidak digotong, tidak kita banting. Jadi kita masukkan semua ke dalam palet. Palet pun kita wrapping dengan plastik. Ini fungsinya untuk apa? Kalau kita banting, terjadi retak, terjadi pecah, terjadi gesekan, memperbanyak debu dan sebagainya. Jadi kita memberlakukan karbon kita sampai seperti itu untuk benar-benar supaya untuk ditambang ini kita maksimal. Next, ini contoh kemasan gambaran. Dulu Platinum lama seperti ini, ya kan? Tahun 2016 kita rubah Platinum baru seperti ini. Kenapa kita rubah? Karena banyak terjadi pemalsuan. Karena produk kita laku dan produk kita disukai orang dan orang fanatik dengan produk kita, otomatis orang mau beli hanya Platinum. Akhirnya banyak orang-orang yang di luar yang akhirnya dia tidak bisa memasarkan produknya dia supaya gampang dia laku, dia palsukan saja. Karena emang di luaran kita mendominasi 70% dari karbon di seluruh Indonesia merek Platinum yang lebih beredar. Untuk menjelaskan lebih detail dari keempat hal tadi, iodin, hardness, mesh size maupun S content, kita praktek, kita buktikan. Ini sebagai contoh, ya kan. Tadi saya ngomong sampai mana, kamu pause. Kita kasih lihat, ya kan, kita praktekkan. Kita kasih lihat perbedaan karbon kita dengan karbon lainnya. Coba di sini mungkin lebih dekat. Jadi ini produk kita, ini Platinum.
Ini produk lainnya. Terlihat sekali bahwa kita mesh punya kita lebih besar. Kalau kita lihat, kita ambil salah satu contoh, ya kan? Nah, mesh platinum kita jauh lebih besar. Jadi apabila ini pecah menjadi 2 pun, dia ukurannya pun dia tidak akan lolos dari screennya tadi. Oke, meshnya sudah, kita akan praktek. Selanjutnya, ini yang paling terpenting, ya kan? Bagaimana kita ambil satu simulasi yang paling simpel saja, ya kan? Kita praktek bahwa ini karbon platinum, ini karbon yang beredar di pasaran, ya kan? Ini tidak ada rekayasa, kita sudah timbang, ukurannya sama, sama-sama kita sudah cuci, ya kan? Kita akan berikan methylene blue. Apa itu methylene blue? Methylene blue itu adalah cairan yang kita kasih methylene blue. Jadi awalnya ini cairan ini bening, karena kita kasih methylene blue menjadi warna biru. Jadi konsepnya begini pengujian ini, bahwa apabila nanti kita masukkan ke dalam karbon ini yang lebih bening, yang lebih cepat menyerap, otomatis iodinnya lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu, teman-teman bisa praktek di rumah. Jadi jangan hanya percaya video ini, bisa praktek di rumah, bisa beli ke toko akuarium atau toko kimia, minta methylene blue, ya kan? Nanti Bapak Ibu bisa cek, ambil produk A, ambil produk B, Bapak Ibu timbang, Bapak Ibu cuci, masukkan ke dalam tabung, Bapak kasih methylene blue dan Bapak teman-teman kocok, ya kan? Nanti mana yang paling bening duluan? Itu berarti di situ menandakan bahwa daya serapnya paling bagus. Jadi cairan birunya ini akan masuk ke dalam karbonnya, itu kan diserap. Ini sama prosesnya dalam emas. Jadi cairan yang mengandung emas diserap sama karbon. Semakin karbon bagus, semakin serapnya makin banyak. Sekarang coba kita praktek. Yang sebelah kiri saya ini karbon jenis lain, sebelah kanan saya karbon platinum. Pak Hendri, bantu saya. Kita masukkan cairannya sama ini. Kita masukkan 100 ml. Oke, kita tutup. Kita tutup. Nah, kita kocok sekarang. Kita kocok pun dengan yang sama. Jadi teman-teman bisa praktek sendiri di rumah. Kalau susah mencari methylene blue, teman-teman bisa mencari pakai betadine juga bisa. Coba stop dulu. Teman-teman bisa lihat bahwa ini platinum, ini karbon lainnya. Jelas tidak ya kalau di kamera ya, bahwa sudah terlihat bahwa karbon platinum lebih warnanya sedikit kehijauan, yang karbon lain yang warnanya masih biru. Jadi di sini menandakan bahwa karbon platinum lebih menyerap, lebih cepat menyerap. Kita kocok, kita tambahin lagi, kita kocok sampai bening ya. Stop. Di sini udah makin terlihat lagi bahwa karbon lainnya ini platinum, yang sebelah kiri ini platinum, yang sebelah kanan ini platinum, yang sebelah kiri ini karbon lainnya. Jadi di kamera cukup jelas nggak ya? Jelas ya. Jadi bahwa yang di sini sudah bening. Pertanyaannya kemana warna birunya itu? Kenapa yang ini bening, yang ini masih berwarna biru? Kalau kita bandingkan dari yang awal, ini juga menyerap karbon. Dia juga menyerap karbon, ya kan? Tetapi ini lebih cepat dan lebih banyak. Jadi kemana warna birunya? Otomatis seperti yang tadi saya jelaskan, iodin itu menyerap menyerap emas, ya kan? Anggap saja ini cairan, kita kasih emas, jadi warnanya
berubah menjadi biru dan dia sekarang terserap. Nah, cairan biru itu sudah ada di dalam karbonnya, ya kan? Jadi terlihat sekali, sangat jelas sekali bahwa kalau kita adu, ya kan, karena waktunya terbatas, jadi saya nggak adu dengan yang beberapa sampel karbon-karbon yang ada di luaran. Kita ambil salah satu sampel saja biar teman-teman jelas bahwa karbon mana yang iodinnya lebih tinggi. Jadi saya sarankan praktek di rumah, datang ke pabrik, ambil, cari methylene blue atau betadine, tes sendiri di rumah, bisa dicek. Jadi kita nggak beli kucing dalam karung. Jadi benar-benar kita beli karbon dengan daya serap paling bagus, kekerasan paling bagus. Secara mass sudah dibuktikan kita lebih besar, dan saya sudah jelaskan kenapa mass ukurannya lebih besar. Jadi kurang lebih seperti itu. Apabila kalau ada pertanyaan atau kurang jelasnya, mungkin bisa kunjungi website kita, ya kan, atau bisa datangi agen-agen penjual platinum di daerah, ya kan. Pastikan agen Bapak Ibu menjual barang yang asli, jadi benar-benar hati-hati, ya kan. Tapi kita sudah melakukan tindakan-tindakan untuk pemberantasan pemalsuan platinum tersebut. Mungkin cukup untuk hari ini. Nanti akan saya keluarkan tips-tips untuk pengolahan tambang yang lainnya. Sampai jumpa.